Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dulu, nama aku Areta Adani Tias. Kalian bisa panggil aku Areta. Aku dari mahasiswa Prodi D3 Teknologi Bank Darah Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Jadi hari ini tuh tanggal 20 Mei, hari Kamis, aku mau nyoba donor darah lagi. Kenapa lagi? Karena itu aku udah ini ketiga kalinya loh buat donor darah, tapi itu nggak memenuhi kriteria donor darah, jadi nggak memenuhi persyaratan. Jadi hari ini tuh aku mau coba lagi donor darah itu di PMI Kabupaten Trenggalek. Ikutin terus ya guys. Jangan lupa pakai masker dulu ya. Aku udah siapin tadi. Oke. Hand sanitizer juga jangan lupa. Soalnya lagi pandemi kayak gini. Oke. Langsung berangkat aja kali ya. Let's go. Jadi ini aku lagi di perjalanan menuju ke PMI Trenggalek. Jadi aku nggak sendiri guys. Jadi aku ditemenin sama adik aku yang ada di belakang itu, sama ditemenin bapak aku. Kenapa? Soalnya bapak aku juga mau donor darah gitu. Jadi sekalian kita barengan gitu ke PMI Trenggaleknya. Oke, buat teman-teman yang mau donor darah, aku ada beberapa tips nih yang perlu kalian lakukan sebelum kalian melaksanakan donor darah. Apa aja sih tipsnya? Nah, ini adalah beberapa tips yang perlu kalian lakukan sebelum donor darah. Yang pertama itu, pertahankan asupan zat besi dengan makan makanan yang bergizi. 4 sehat 5 sempurna. Sebelum donor, jangan lupa ya, kalian itu harus sarapan, makan dulu, biar nanti itu pas donor itu nggak lemes. Yang kedua, pastikan sebelum donor itu kalian harus istirahat yang cukup dan jangan begadang. Tidur jam 9, minimal jam 10 malam. Yang ketiga, sebelum mendonorkan darah, disarankan untuk minum air putih non alkohol ya teman-teman, 3 gelas minimal. Yang keempat, pakailah pakaian yang longgar dan tidak ketat. Itu tujuannya buat apa? Agar memudahkan petugas saat mengambil darah. Jadi di bagian lengan itu usahakan jangan terlalu ketat ya. Nah, jadi tadi udah aku jelasin dikit tentang tips untuk donor. Jadi kita lanjut aja ya ke PMI-nya. Jadi untuk alamat PMI Trenggaleknya sendiri itu ada di Jalan Dr. Sutomo, Gang Amarto Trenggalek, Cekong Tamanan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Nah, untuk sampai ke sana itu kira-kira butuh waktu sekitar 10 menitan. Jadi kita harus ke kota dulu buat datang sampai ke PMI-nya. Oke, jadi stay tune terus ya guys. A few moments later. Nah, ini kita udah sampai di depan PMI Kabupaten Trenggalek. Jadi PMI Kabupaten Trenggalek ini berdekatan sama Rumah Sakit Dr. Sudomo, yaitu rumah sakit utama yang ada di Kabupaten Trenggalek. Nah, untuk aksesnya itu sendiri, PMI ini menyediakan waktu 24 jam nonstop. Jadi, kalau yang mau donor itu bisa kapan aja ke sini. Nah, itu ada adik aku lagi dadah-dadah. Nah, di dalamnya itu kayak gini, parkirannya lumayan luas, lumayan sepi ya. Soalnya cuma terlihat mobil ambulan aja sama motor-motor sedikit gitu. Jadi itu langsung aja kita masuk ya. Nah, untuk di depan pintu utamanya sendiri itu kita udah disuguhin sama banner-banner kayak gini. Jadi ada 3 banner nih.
ini ada penjelasan tentang berdonor darah itu aman, apalagi di masa pandemi sekarang seperti ini. Berdonor darah itu tidak berbahaya dan tidak menularkan penyakit. Lalu ini ada penjelasan sedikit juga tentang transfusi darah. Nah, di situ ada tempat untuk pemeriksaan kesehatan, lalu ada tempat informasi, jadi buat tanya-tanya. Lalu ada di sebelah kanan ada ruang laboratorium. Nah, itu bapak aku lagi pemeriksaan kesehatan buat syarat donor darah. Lalu di sebelah sana ada ruang tunggu. Nah, di ruang tunggu ini terbilang cukup sepi sih, karena cuma ada 2 orang doang. Nah, ruang tunggunya kurang lebih kayak gini. Juga ada banner-banner. Itu pintu keluar. Lalu di sebelah sana itu ada tempat buat kita pengambilan donor darah. Ada 2 kasur saja yang tersedia. Nah, ngomongin tentang persyaratan donor darah, apa saja sih syarat-syarat yang perlu kita ketahui atau yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan donor darah? Untuk yang pertama itu adalah sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, usia 17 sampai dengan 65 tahun. Nah, untuk berat badannya minimal adalah 45 kg. Lalu untuk tekanan darahnya yang sistole itu 100 sampai dengan 170, sedangkan diastole 70 sampai dengan 100. Nah, untuk kadar hemoglobin yaitu sebesar 12,5 gram per sen sampai dengan 17,0 gram per sen. Untuk suhu tubuhnya sendiri yaitu 36 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Untuk denyut nadinya 70/100 kali per menit. Nah, untuk jarak antara donor darah itu kurang lebih sekitar 2 bulan. Nah, untuk yang terakhir, jumlah donor darah maksimal 5 kali selama 1 tahun. Selanjutnya, tidak boleh donor jika wanita hamil atau menyusui, menderita sakit jantung atau paru-paru dan juga kanker, menderita hipertensi, menderita kencing manis, kelainan darah atau abnormal, ada riwayat atau menderita hepatitis B atau hepatitis C, lalu ketergantungan narkoba atau alkohol. Yang selanjutnya yaitu mengidap penyakit serius seperti sifilis atau HIV AIDS. Nah, ini untuk tata cara yang pertama, yaitu dengan mengisi formulir yang sudah disediakan dari petugas PMI. Nah, ini untuk formulirnya. Dari situ kita disuruh untuk nulis nomor KTP, ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat rumah, dan juga pekerjaan mahasiswa ya kan. Aku nggak sempet ngefotoin formulirnya kemarin karena kelupaan, jadi kurang lebih kayak gitu yang diisi. Nah, untuk yang lain seperti berat badan, tinggi badan, riwayat penyakit, dan lain-lain nanti diisi sama petugas pas lagi wawancara kesehatan. Nah, ini selanjutnya yaitu penimbangan berat badan. Lalu kalau sudah dilanjut ke petugas PMI. Nah, di sini nanti akan diwawancarai tentang riwayat kesehatan dan lain-lain. Jadi, buat teman-teman usahakan jawab jujur ya buat mempermudah petugas dalam melakukan pemeriksaan. Sudah makan apa? Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan tensi sama denyut nadi. Nah, ini sengaja pakai yang manual karena tadi kata petugasnya itu yang otomatis lagi nggak bisa dipakai, jadi pakai yang manual. Nah, selanjutnya yaitu pengambilan sampel darah yang nantinya digunakan untuk
pemeriksaan HB, kadar HB sama pemeriksaan golongan darah. Nah, ini dicetok. Kalau udah, dihilangin dulu yang keluar pertama. Lalu diambil untuk pemeriksaan kadar HB di dalam darah. Nah, dimasukin ke alatnya buat ngecek berapa kadar HB dalam darahku. Ini selanjutnya ini untuk mengecek golongan darah kita apa. Nah, kalau udah selesai dikasih kapas untuk menghambat pengeluaran darah. Nah, dilanjut ini untuk pengecekan golongan darah tadi. Untuk kadar hemoglobin darah aku tadi 13 gram persen, jadi cukup baik dan memenuhi kriteria. Nah, untuk golongan darahku B, golongan darah B resus positif. Nah, kalau udah dicatat di formulir tadi lalu tanda tangan. Nah, ini adalah proses yang ditunggu-tunggu, yaitu proses pengambilan darah. Perasaan aku sumpah campur-campur karena ini baru pertama, jadi aku ngerasa kayak grogi gitu, tapi bismillah lah ya. Kalau kata petugasnya itu, donor darah itu tuh aman kok, nggak berbahaya bagi tubuh. Namun terkadang ada orang yang merasakan efek samping dari donor darah itu, seperti nanti terdapat memar di daerah bekas suntikan untuk pengambilan darah, pusing, bahkan ada yang pingsan juga, tapi semoga nanti aku nggak ya, serta nyeri pada bagian lengan bekas suntikan tadi. Nah, petugasnya tadi juga cerita kalau di masa pandemi kayak gini berimbas pada penurunan stok darah pada PMI loh hingga 70%. Mereka takut melakukan donor darah dengan alasan takut tertular COVID. Padahal tidak ada bukti bahwa penularan COVID dapat disebabkan dari transfusi darah. Jadi buat kalian jangan takut ya buat nyoba. Nah, ini pas mau ditusuknya, buat jarumnya itu bener-bener gede guys, gendut banget. Nah, ini pas ditusuknya suruh tarik nafas sama petugasnya, karena emang rada sedikit kerasa sih nyerinya pas ditusuk, tapi kalau di aku ntar lama-kelamaan reda kok rasa sakitnya, jadi it's okay lah. Nah, ini kita tunggu untuk kantong darahnya penuh. Nah, tadi tuh pas awal baru banget ditusuk, tangan aku itu nggak bisa digerakin, kayak kram gitu, kram di seluruh tangan, apalagi di pas tusukannya kayak kesemutan gitu. Tapi lama-kelamaan 2 menitan gitu ntar juga sembuh. Mungkin karena kaget ya tangannya, jadi sempat kram, kesemutan gitu. Kita tunggu guys. Nah, jadi akhirnya selesai juga proses pengambilan darahnya. Kalau dari aku sendiri sih, aku sama sekali nggak ngerasa pusing, nggak ngerasa mual, alhamdulillah. Jadi ya cuma pas pertama tadi di tangan itu kayak ngerasa kesemutan aja. Setelahnya itu nggak ada rasa pusing dan rasa mual, alhamdulillah banget.
Nah, ini sama petugasnya diambil lagi sampelnya buat dites di laboratorium. Nah, jadi tujuannya untuk mendeteksi penyakit-penyakit berbahaya dan penyakit menular yang ada pada tubuh kita. Jadi dari donor darah kita bisa tahu dan mendeteksi apa aja penyakit yang ada pada tubuh kita. Pusing? Enggak. Nah, akhirnya proses donor darah aku yang pertama kali selesai juga. Jadi ini sekarang lagi nunggu kartu donornya lagi dicetak gitu katanya. Dan ini dapat bingkisan juga. Nah, kalau udah kita mau langsung pulang aja. Yo, bapak. Pak, gimana perasaannya habis donor? Rasanya di badan terasa Sehat? sehat, Pusing enggak, Pak? tidak pusing. Pusing mual enggak mual ya? Tidak mual, berarti Mantap. sehat. Mantap. Nah, setelah sampai kita unboxing dapat apa aja dari PMI-nya. Yang pertama itu ada susu Ultramilk rasa strawberry, lalu ada Oreo original isi 4. Nah, yang selanjutnya itu dapat Hydro Coco. Tuh, Hydro Coco original. Nah, selanjutnya nih dapat kayak semacam kertas ucapan terima kasih sudah mau berdonor di PMI Kabupaten Trenggalek. Ada juga kayak semacam undangan gitu kalau kalian mau donor lagi di 2 bulan selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada tablet tambah darah Sangobion, ada 2 kapsul. Dan yang terakhir itu ada kartu donor. Nah, ini kartunya itu kalian bawa kemanapun kalian mau donor. Jadi nanti semua bakal dicatat di situ. Nah, buat teman-teman nih yang belum pernah melakukan donor, bisa lah sekali-kali coba gitu ke PMI buat ngelakuin donor darah gitu. Karena dari donor darah sendiri itu manfaatnya itu sangat banyak loh teman-teman. Jadi dari berdonor darah itu kita bisa merefresh pikiran, juga bisa membantu sesama teman-teman kita yang membutuhkan gitu. Kita ada kepuasan batin gitu. Habis donor gitu kita bisa bantu teman-teman yang butuh gitu, yang butuh bantuan kita, yaitu dengan berdonor gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang manfaat, tadi donor darah itu manfaatnya banyak banget. Coba aku kasih ulasan dikit ya, tapi ini cuma sedikit dari berbagai banyak manfaat dari donor. Yang pertama nih, dapat menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Wah, bagus kan? Yang kedua, dapat menurunkan kolesterol. Yang ketiga, dapat menurunkan risiko kanker, teman-teman. Yang keempat, dapat merawat kesehatan organ hati. Selanjutnya, dapat menurunkan berat badan. Nih, buat teman-teman nih, khususnya cewek, kalau mau diet, bisa nih buat donor darah. Yang keenam selanjutnya yaitu mendeteksi penyakit serius. Mulai dari penyakit menular seperti penyakit HIV, sifilis, gitu. Dan selanjutnya itu meningkatkan produksi darah. Selanjutnya dapat mempercepat penyembuhan luka. Nah, ini yang paling penting nih, dapat menyelamatkan nyawa orang lain dari donor darah kita. Selanjutnya itu dapat mencegah penuaan dini, dan terakhir itu dapat membuat pikiran lebih bahagia. Wah, bagus kan? Dari donor darah kita bisa merefresh otak gitu dari kegalauan-kegalauan yang ada. Nah, buat teman-teman, dari situ tadi vlog keseharian aku melakukan donor darah. Kalian udah pasti tahu dong manfaat-manfaat dari donor darah itu banyak banget bagi kesehatan tubuh. Jadi buat teman-teman nih, cobalah sekali-kali buat donor darah gitu, karena manfaatnya itu sangat banyak banget bagi kesehatan tubuh kita. Berusaha berbagi kebahagiaan dengan manusia lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Status darah Anda nyawa bagi kita semua. Nah, udah mungkin cukup itu aja vlog keseharian aku tentang donor darah. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dari teman-teman jangan lupa like dan komen ya di bawah. Oke, terima kasih semua. Selamat menyaksikan.